Ini adalah suatu kisah yang penuh makna dan keajaiban. Di balik kedamaian Laut Selatan yang mempesona, tersimpan sebuah kisah pertempuran dahsyat antara dua kekuatan besar. Sunan Kalijaga, sang wali bijaksana, dan Nyi Roro Kidul, penguasa gaib Laut Selatan. Apa yang memicu pertarungan mereka? Dan bagaimana perjanjian gaib itu mampu mengubah takdir manusia dan alam untuk selamanya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri yang terjalin di antara batas dunia nyata dan dunia gaib. Sunan Kalijaga, salah satu wali terkenal di Jawa, sedang dalam perjalanan untuk menyebarkan ajaran Islam di pesisir selatan Jawa. Pada suatu malam yang tenang, ia tiba di sebuah pantai terpencil yang diiringi oleh suara ombak yang lembut. Namun, suasana berubah seketika saat angin laut tiba-tiba bertiup dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitarnya. Di tengah kabut itu, muncul sosok wanita anggun berpakaian hijau dengan aura mistis yang sangat kuat, Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ia menatap Sunan Kalijaga dengan penuh kekuatan, menyadari bahwa di hadapannya bukanlah manusia biasa. Keduanya berdiri dalam keheningan yang mendalam, saling mengukur kekuatan satu sama lain. Nyi Roro Kidul tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ia merasa ada sesuatu yang mengancam wilayah kekuasaannya. Sementara Sunan Kalijaga juga merasakan energi mistis yang berbeda dari yang pernah ia temui. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan sopan, namun penuh kewaspadaan, bertanya mengapa alam sekitar tampak begitu berubah ketika ia tiba di sana. Nyi Roro Kidul, yang merasa terancam oleh kehadiran Sunan, menjawab dengan tegas bahwa Laut Selatan adalah kerajaannya, dan siapapun yang menginjakkan kaki di sana harus tunduk pada aturannya. Pertemuan ini pun menandai awal dari ketegangan yang mendalam. Meskipun Sunan Kalijaga berniat membawa kedamaian dan ajaran Islam, Nyi Roro Kidul merasa kehadirannya mengganggu keseimbangan mistis Laut Selatan. Ia khawatir bahwa ajaran yang dibawa oleh Sunan akan menggoyahkan kekuasaan dan pengaruhnya atas rakyat Jawa, terutama yang masih setia pada kepercayaan kuno dan mistis. Nyi Roro Kidul menawarkan kompromi, meminta Sunan Kalijaga untuk meninggalkan wilayah Laut Selatan dan tidak menyebarkan ajarannya di sana. Namun, Sunan Kalijaga menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ajaran kebenaran tidak boleh dibatasi oleh kekuatan duniawi atau mistis. Ketegangan antara keduanya semakin memuncak, masing-masing mempertahankan prinsipnya dengan keras. Merasa tidak ada jalan untuk menghindari konflik, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menguji kekuatannya demi mempertahankan kedaulatan Laut Selatan. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap tenang, yakin bahwa meskipun ia akan menghadapi salah satu penguasa mistis terkuat di Jawa, ia tak akan gentar karena keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pertemuan tersebut, Nyi Roro Kidul kembali ke istananya di dasar laut, merencanakan langkah berikutnya. Ia memanggil pasukan jin laut dan makhluk-makhluk mistis lainnya, untuk bersiap menghadapi Sunan Kalijaga. Sebagai Ratu Laut Selatan, ia memiliki kendali atas elemen air, badai, dan kekuatan gaib yang hanya dimiliki oleh sedikit entitas di dunia. Di sisi lain, Sunan Kalijaga tidak mempersiapkan pasukan seperti yang dilakukan Nyi Roro Kidul. Sebagai wali yang mengandalkan kekuatan spiritual, ia memilih untuk menghabiskan waktunya berdoa dan bertafakur, memohon bimbingan dari Allah. Ia yakin bahwa kekuatan doa dan niat baik akan membantunya dalam menghadapi apapun yang terjadi. Namun, Sunan juga menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, tetapi juga ujian batin yang lebih mendalam. Kabar tentang potensi pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul mulai tersebar di kalangan masyarakat pesisir. Beberapa merasa cemas akan kekuatan besar yang dimiliki oleh penguasa Laut Selatan, sementara yang lain percaya pada kekuatan spiritual Sunan Kalijaga yang telah terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan dalam menyebarkan ajaran Islam. Saat fajar menyingsing pada hari yang telah ditentukan, Nyi Roro Kidul muncul kembali di tepi pantai dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Lautan di sekitarnya bergemuruh, seakan merespons kehadirannya. Ombak tinggi menerjang pantai, siap menghancurkan siapapun yang berani menantangnya. Di tengah amukan alam itu, Nyi Roro Kidul memandang Sunan Kalijaga yang sudah menunggunya dengan tenang di tepi pantai. Sunan Kalijaga berdiri tegak dengan tongkatnya, menatap laut yang mengamuk di hadapannya. Ia tahu ini adalah ujian besar, bukan hanya bagi dirinya sebagai manusia, tetapi juga sebagai wali. Dengan penuh keyakinan,
Sunan mulai melantunkan doa-doa yang mampu menenangkan badai dan meredakan kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Namun, Nyi Roro Kidul tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangannya, ombak yang lebih besar muncul, seolah ingin menenggelamkan seluruh pantai. Pertempuran antara kekuatan gaib dan kekuatan spiritual pun dimulai. Lautan terus bergolak. Namun setiap kali ombak besar mendekat, Sunan Kalijaga berhasil menenangkannya dengan kekuatan doanya. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul memanfaatkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun, semakin lama, ia merasakan bahwa Sunan Kalijaga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Ketika keduanya berhadapan, tidak hanya terjadi pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran gaib yang jauh lebih mengerikan. Nyi Roro Kidul memanggil badai laut dan jin-jin penjaga laut selatan untuk menyerang Sunan Kalijaga. Laut tampak hidup, membentuk makhluk-makhluk air raksasa yang diarahkan untuk menghancurkan sang wali. Di langit, petir menyambar, memberi kesan bahwa alam mendukung Nyi Roro Kidul dalam pertempuran ini. Namun, Sunan Kalijaga dengan tenang menahan setiap serangan gaib itu. Ia menggunakan kekuatan spiritual yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun untuk menghadapi serangan tersebut. Doa-doanya membentuk perisai tak kasat mata yang mampu menghalau serangan-serangan mistis dari Laut Selatan. Setiap makhluk air yang mendekat lenyap begitu menyentuh perisai tersebut. Kekuatan batin Sunan Kalijaga semakin membuat Nyi Roro Kidul sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang wali yang benar-benar kuat. Melihat serangannya gagal, Nyi Roro Kidul tidak menyerah. Ia meningkatkan kekuatannya, kali ini menggunakan inti kekuatan Laut Selatan, sebuah energi purba yang hanya bisa ia kendalikan. Ia memfokuskan seluruh energinya pada satu serangan pamungkas, berharap bisa mengusir Sunan Kalijaga untuk selamanya. Serangan terakhir ini menandai puncak dari amarahnya. Laut yang sebelumnya bergolak semakin liar, seolah-olah mengikuti perintahnya. Ombak-ombak besar berubah menjadi pusaran air yang siap menelan apa saja, termasuk Sunan Kalijaga. Di tengah kegelapan dan badai yang semakin menggila, Nyi Roro Kidul berdiri di atas air dengan kekuatan yang jauh lebih besar, memusatkan amarahnya dalam satu serangan energi magis yang luar biasa kuat. Ia yakin serangan kali ini akan mengalahkan Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga tetap teguh di tempatnya. Ia merasakan energi dahsyat itu mendekat, tetapi rasa gentar tidak sedikit pun muncul dalam hatinya. Dengan penuh kepercayaan kepada Allah, Sunan mulai melafalkan zikir yang semakin intens. Setiap kalimat suci yang ia ucapkan membentuk lingkaran cahaya yang melindunginya dari serangan mistis. Ketika energi pamungkas Nyi Roro Kidul menghantam, ia terpantul oleh kekuatan spiritual Sunan yang murni. Bentrokan energi antara kedua kekuatan tersebut mengguncang seluruh pesisir. Melihat serangannya tidak membuahkan hasil, Nyi Roro Kidul semakin frustrasi. Meski telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya, Sunan Kalijaga tetap berdiri kokoh. Laut yang ia kendalikan tak mampu menaklukkan wali tersebut. Namun, dalam hati Nyi Roro Kidul, ia merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuasaan Laut Selatan, tetapi juga tentang harga diri sebagai penguasa alam gaib. Dengan amarah yang semakin membara, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk memanggil kekuatan yang lebih dalam lagi dari Laut Selatan, kekuatan yang jarang ia gunakan. Ia mulai mengerahkan inti kekuatan dari dasar samudera, memanggil roh-roh purba yang bersemayam di bawah permukaan laut. Dengan mantra kuno, ia mengundang energi Laut Selatan yang telah ada sejak zaman dahulu untuk bergabung dalam pertempuran ini. Dari dalam kedalaman laut, energi mistis baru muncul. Air laut yang tenang mulai menyala dengan kilauan hijau, seolah ada kehidupan lain yang bangkit dari kedalamannya. Makhluk-makhluk mistis mulai muncul, siap mengikuti perintah Nyi Roro Kidul. Dengan keyakinan penuh, Sang Ratu Laut Selatan mengarahkan serangan baru ini ke Sunan Kalijaga. Kali ini, serangan lebih terkoordinasi, lebih kuat, dan penuh dengan energi kuno yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Sunan Kalijaga, yang tetap bertahan dengan kekuatan spiritualnya, merasakan perbedaan pada serangan kali ini. Kekuatan yang dihadapinya jauh lebih besar dan berbahaya. Namun, ia tetap tidak goyah. Dengan husuk, ia meningkatkan zikirnya, memanggil perlindungan ilahi. Cahaya yang mengelilinginya semakin terang,
melindunginya dari serangan roh-roh purba tersebut. Pertarungan semakin sengit, masing-masing pihak mengerahkan segala kekuatan yang mereka miliki. Meski bertahan dengan kekuatan doanya, Sunan Kalijaga menyadari bahwa untuk menghentikan Nyi Roro Kidul, ia harus melakukan lebih dari sekadar bertahan. Kali ini, Sunan memutuskan untuk melakukan serangan balik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Ia melantunkan doa-doa yang lebih dalam, memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan untuk menghentikan amarah Nyi Roro Kidul dan mengembalikan ketenangan di Laut Selatan. Ketika doa-doa Sunan Kalijaga semakin kuat, angin badai yang sebelumnya mengamuk perlahan mulai mereda. Ombak yang tadinya ganas berubah menjadi tenang, dan makhluk-makhluk mistis yang dipanggil Nyi Roro Kidul mulai mundur. Energi spiritual Sunan Kalijaga yang penuh dengan kedamaian perlahan meresap ke seluruh alam sekitarnya. Nyi Roro Kidul, yang sebelumnya dipenuhi amarah, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatannya, yang selama ini tak tertandingi, mulai melemah di hadapan ketulusan dan keimanan Sunan Kalijaga. Namun, Nyi Roro Kidul belum menyerah. Meskipun tanda-tanda kekalahan mulai tampak, ia masih memiliki harga diri sebagai penguasa Laut Selatan. Dengan sisa kekuatannya, ia kembali menyerang Sunan Kalijaga, kali ini dengan keputusasaan. Namun, setiap serangan yang diluncurkan, baik melalui badai maupun makhluk gaib, tidak lagi memiliki dampak yang sama. Sunan Kalijaga tetap tenang, dan ketenangannya inilah yang justru membuat Nyi Roro Kidul semakin tertekan. Setelah beberapa waktu, Nyi Roro Kidul mulai merasakan kelelahan. Kekuatan yang ia kerahkan begitu besar, namun hasilnya nihil. Serangan balik Sunan Kalijaga tidak hanya berhasil menahan amarahnya, tetapi juga perlahan-lahan mengikis energi mistis yang selama ini ia banggakan. Laut yang tadinya selalu patuh kini tidak lagi merespons perintahnya dengan cepat. Ia mulai sadar bahwa Sunan Kalijaga memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan fisik maupun mistis biasa. Dalam hatinya, Nyi Roro Kidul mulai bertanya-tanya apakah pertempuran ini sepadan dengan semua yang telah ia korbankan. Namun, ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah sifatnya sebagai penguasa Laut Selatan. Rasa frustrasi semakin memuncak, tetapi tubuh mistisnya tidak lagi mampu mempertahankan intensitas serangan seperti sebelumnya. Kekuatan spiritual Sunan Kalijaga terus melingkupi pantai, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sunan Kalijaga menyadari bahwa Nyi Roro Kidul mulai kelelahan. Meski demikian, ia tidak merasa puas atau sombong. Ia tahu bahwa tujuan pertarungan ini bukanlah untuk saling mengalahkan, melainkan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam dan spiritual. Sunan Kalijaga kemudian memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Nyi Roro Kidul untuk berdamai. Ia sadar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah kekerasan, melainkan kedamaian yang datang dari dalam diri. Nyi Roro Kidul akhirnya menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir dengan kemenangan baginya. Meski amarahnya belum sepenuhnya reda, ia merasakan bahwa kekuatannya mulai menipis dan Sunan Kalijaga tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang balik secara fisik. Sang penguasa Laut Selatan mulai berpikir ulang, menyadari bahwa pertempuran tanpa akhir ini hanya akan melemahkannya lebih jauh. Ia pun menghentikan serangannya dan mengangkat tangan sebagai isyarat untuk mengajukan perundingan. Melihat sikap Nyi Roro Kidul yang mulai membuka diri, Sunan Kalijaga merespons dengan ketenangan dan kesabaran. Ia mengerti bahwa segala hal harus diselesaikan dengan kedamaian, bukan dengan kekerasan. Dalam suasana yang semakin tenang itu, Sunan Kalijaga melangkah maju, menawarkan solusi yang lebih bijaksana. Ia mengajak Nyi Roro Kidul untuk berdamai, dengan menyarankan agar kekuatan spiritual yang mereka miliki digunakan untuk menjaga keseimbangan alam, bukan untuk menghancurkan. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan seksama. Meski hatinya masih dipenuhi ego dan keinginan untuk membuktikan kekuatannya, ia tidak dapat memungkiri bahwa Sunan Kalijaga berbicara dengan hikmah yang dalam. Tawaran damai itu tidak hanya menenangkan dirinya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjaga kekuasaannya tanpa harus terus-menerus berperang. Akhirnya, Nyi Roro Kidul setuju untuk membicarakan syarat-syarat perjanjian yang akan menjaga hubungan baik antara mereka. Setelah badai mereda dan laut kembali tenang, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul duduk bersama untuk merumuskan persyaratan perdamaian.
Sunan Kalijaga dengan bijak mengusulkan agar keduanya bekerja sama dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia menekankan bahwa dunia manusia membutuhkan perlindungan dari kekuatan alam, tetapi dunia gaib juga harus dihormati dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan. Sunan Kalijaga menawarkan pendekatan harmonis, di mana keduanya akan menjaga wilayah masing-masing dengan saling menghormati. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai penguasa Laut Selatan, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerajaannya. Ia setuju dengan gagasan Sunan Kalijaga, namun memberikan syarat bahwa manusia harus menghormati batas-batas wilayah laut yang menjadi kekuasaannya. Tidak boleh ada manusia yang mengganggu atau merusak alam Laut Selatan. Jika batas ini dilanggar, Nyi Roro Kidul berhak mengambil tindakan sesuai dengan hukum alam gaib. Sunan Kalijaga setuju dengan persyaratan tersebut. Ia mengerti pentingnya menjaga keseimbangan alam dan berjanji bahwa ia akan menyampaikan kepada para pemimpin dan rakyat agar selalu menghormati Laut Selatan. Sebagai gantinya, Nyi Roro Kidul tidak akan lagi mencampuri urusan dunia manusia, kecuali jika manusia sendiri melanggar perjanjian tersebut. Dengan kesepakatan ini, perjanjian antara keduanya pun terbentuk, menciptakan landasan bagi hubungan yang damai dan harmonis. Setelah tercapainya kesepakatan, Nyi Roro Kidul memanggil roh-roh Laut Selatan untuk menjadi saksi atas perjanjian yang baru saja disepakati. Dalam sebuah upacara sakral, ia bersumpah untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan Sunan Kalijaga. Ia berjanji tidak akan mengganggu manusia selama mereka menghormati batas-batas Laut Selatan. Namun, jika ada yang melanggar kesepakatan, Nyi Roro Kidul berhak menggunakan kekuatan gaibnya untuk menjaga keseimbangan alam. Sunan Kalijaga juga mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan, memastikan bahwa umat manusia akan menghormati perjanjian ini. Ia bersumpah untuk terus menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan mengingatkan manusia untuk tidak serakah dalam mengeksploitasi kekayaan laut. Sunan Kalijaga menegaskan bahwa kekuatan spiritual harus digunakan untuk melindungi, bukan untuk merusak, dan bahwa setiap makhluk harus hidup berdampingan dengan damai. Setelah kedua belah pihak mengucapkan sumpah mereka, suasana di sekitar Laut Selatan berubah menjadi lebih tenang dan damai. Ombak yang sebelumnya bergolak perlahan mulai mereda, seolah alam sendiri mengakui dan menerima perjanjian tersebut. Nyi Roro Kidul, dengan aura kebesarannya, mengucapkan salam perpisahan kepada Sunan Kalijaga. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, keduanya kini terikat oleh sebuah perjanjian damai yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Laut Selatan, yang sebelumnya dikenal penuh badai dan gangguan mistis, kini mulai tenang. Masyarakat pesisir merasakan perubahan besar. Tidak ada lagi cerita tentang kapal-kapal yang hilang atau nelayan yang menghilang secara misterius. Laut Selatan, yang dulunya dianggap berbahaya, kini menjadi sumber kehidupan yang lebih stabil bagi para nelayan. Mereka merasa aman untuk melaut selama tetap menghormati perjanjian yang telah disepakati antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga terus menyebarkan pesan perdamaian dan keharmonisan. Ia berkeliling dari desa ke desa, mengingatkan umat manusia untuk menjaga keseimbangan antara alam dan dunia gaib. Sunan mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap alam di sekitarnya. Dengan kebijaksanaannya, ia berhasil membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian Laut Selatan dan wilayah alam lainnya. Nyi Roro Kidul kembali ke kerajaannya di dasar Laut Selatan, menjaga wilayahnya dengan penuh ketenangan. Meskipun ia memiliki kekuatan yang sangat besar, ia tidak lagi menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan. Sebagai pelindung alam laut, ia berkomitmen untuk menjaga agar ekosistem di Laut Selatan tetap seimbang, menciptakan kedamaian yang tidak hanya melingkupi laut, tetapi juga daratan. Namun, meskipun perjanjian telah tercapai, tidak semua manusia mengikuti aturan yang telah disepakati. Beberapa orang yang tamak mencoba mengeksploitasi Laut Selatan dengan cara yang merusak, seperti menambang pasir pantai secara berlebihan dan berburu ikan dengan cara yang tidak sah. Tindakan mereka perlahan mengguncang keseimbangan yang telah dijaga oleh Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Hal ini menjadi ujian besar bagi komitmen manusia terhadap perjanjian yang telah dibuat. Nyi Roro Kidul, yang telah berjanji untuk menjaga batas-batas wilayahnya, merasa terganggu oleh tindakan manusia yang serakah. Namun,
Sesuai dengan perjanjian, ia tidak langsung menghukum mereka. Sebagai gantinya, ia mengirimkan tanda-tanda berupa ombak yang lebih besar dari biasanya, angin yang kencang, dan kilatan petir sebagai peringatan bagi mereka yang melanggar. Ini adalah ancaman bahwa ada konsekuensi jika mereka tidak bertobat dan menghentikan perusakan alam. Sunan Kalijaga, yang selalu peka terhadap gejolak alam, segera menyadari bahwa sebagian manusia mulai melanggar perjanjian. Ia kembali berkeliling, mengingatkan mereka bahwa alam memiliki batas kesabarannya. Dengan penuh kesabaran, Sunan Kalijaga berusaha menanamkan kembali nilai-nilai harmoni dan kerendahan hati, mengajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, cobaan ini semakin berat karena tidak semua manusia mudah mendengarkan. Ketika peringatan dari Nyi Roro Kidul diabaikan, keseimbangan Laut Selatan mulai terganggu. Ombak yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi badai yang dahsyat. Beberapa kapal nelayan yang melanggar batas wilayah mulai hilang di telan lautan, seolah-olah laut marah pada mereka. Tanah di sekitar pantai longsor, merusak pemukiman penduduk yang terlalu dekat dengan laut. Semua ini adalah manifestasi dari murka alam terhadap mereka yang melanggar perjanjian. Melihat situasi semakin memburuk, Sunan Kalijaga tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa tindakan Nyi Roro Kidul adalah bentuk pembelajaran bagi manusia agar mereka kembali menghargai alam. Sunan Kalijaga mengadakan doa-doa khusus dan mengajak manusia untuk kembali bertobat, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, baik secara fisik maupun spiritual. Nyi Roro Kidul mengamati dari kejauhan, melihat apakah manusia dapat belajar dari kesalahan mereka. Meski memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka yang melanggar, ia tetap berpegang pada perjanjian untuk memberikan mereka kesempatan bertobat. Namun, jika manusia terus-menerus menantang keseimbangan alam, Nyi Roro Kidul siap untuk melindungi kerajaannya dengan kekuatan penuh, memastikan Laut Selatan tetap suci dan terjaga. Setelah serangkaian bencana melanda pantai selatan, manusia mulai sadar bahwa semua itu adalah akibat dari keserakahan mereka. Masyarakat pesisir akhirnya berhenti merusak alam, mulai menanam pohon bakau kembali, menjaga kebersihan pantai, dan menghentikan praktik perusakan laut yang merugikan. Mereka perlahan-lahan memperbaiki kesalahan mereka. Sunan Kalijaga berperan penting dalam pemulihan ini. Ia membimbing masyarakat untuk memohon ampun kepada Tuhan dan kepada Nyi Roro Kidul. Dalam berbagai kesempatan, ia mengadakan ritual adat untuk menenangkan alam dan mengembalikan harmoni antara manusia dan kekuatan gaib Laut Selatan. Sunan Kalijaga berhasil menumbuhkan rasa saling menghormati di antara manusia. Nyi Roro Kidul, yang mengamati perubahan ini, merasa lega. Ia melihat manusia kembali menghormati alam dan menjaga perjanjian. Dengan kebijaksanaan, Nyi Roro Kidul menahan kekuatannya dan menghentikan bencana yang ia kirimkan sebagai peringatan. Keseimbangan alam kembali pulih, dan Laut Selatan menjadi tenang, sebagai tanda bahwa perjanjian damai masih dihormati. Masyarakat pesisir yang dulu ketakutan kini menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap alam. Kehidupan kembali normal. Namun dengan kesadaran yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sunan Kalijaga terus berkeliling untuk mengingatkan orang-orang agar tidak terjebak dalam keserakahan dan tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Pesan-pesan Sunan Kalijaga menjadi bagian dari ajaran yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Nyi Roro Kidul tetap mengawasi Laut Selatan dengan kebijaksanaan. Meski ia memiliki kekuatan besar, ia memilih untuk membiarkan manusia hidup damai selama mereka menghormati perjanjian. Laut Selatan, yang sebelumnya penuh badai dan kemarahan, kini menjadi tempat yang sakral, tempat manusia dan alam gaib hidup dalam harmoni. Cerita tentang pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan gaib dan kekuatan manusia harus saling menghormati untuk menjaga keseimbangan alam. Masyarakat pesisir Jawa mengingat perjanjian ini sebagai pelajaran penting dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka melakukan aktivitas di laut, mereka berdoa dan memberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan. Kebijaksanaan Sunan Kalijaga yang penuh kesabaran dan kedamaian menjadi inspirasi banyak orang. Ia bukan hanya seorang wali yang membawa ajaran agama, tetapi juga tokoh yang memperjuangkan harmoni antara manusia dan alam.
Ajaran Sunan Kalijaga tentang menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual terus dipelihara oleh masyarakat Jawa. Nyi Roro Kidul tetap dihormati sebagai penguasa gaib Laut Selatan. Meskipun ia memiliki kekuatan menakutkan, kini orang-orang memahami bahwa ia hanya menggunakan kekuatannya untuk melindungi wilayah laut dan menjaga keseimbangan. Dengan perjanjian yang terus dihormati, Nyi Roro Kidul tidak lagi perlu mengeluarkan kekuatannya untuk menghukum manusia, namun tetap waspada jika ada yang berani melanggar aturan. Generasi setelah perjanjian antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul terus mewarisi nilai-nilai kearifan yang diturunkan oleh leluhur mereka. Setiap tahun, masyarakat pesisir Jawa mengadakan upacara khusus di tepi Laut Selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul dan berterima kasih atas kedamaian yang mereka nikmati. Upacara ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga pengingat bahwa alam harus dihargai dan dilindungi, serta perjanjian gaib ini adalah kenyataan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai penjuru, Sunan Kalijaga dikenang sebagai sosok penting yang membawa perubahan spiritual dan sosial di masyarakat Jawa. Ajaran-ajarannya tetap mengakar dalam kehidupan sehari-hari, menyatu dengan adat, budaya, dan agama yang dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang menganggap Sunan Kalijaga sebagai simbol harmoni yang menjembatani antara agama dan budaya, serta antara manusia dan alam. Kebijaksanaannya terus menjadi panutan bagi para pemimpin dan masyarakat umum. Dengan menjaga warisan perjanjian tersebut, hubungan antara manusia dan alam gaib tetap harmonis. Laut Selatan tetap dianggap sebagai wilayah sakral, dihormati oleh manusia dan dilindungi oleh Nyi Roro Kidul. Keharmonisan ini menjadi lambang abadi bahwa perdamaian dan keseimbangan hanya dapat tercapai melalui pemahaman bersama, saling menghormati, dan kerjasama yang baik. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.